Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin pergi ke kebun cari buah manggis. Bab 3269 sampai bab 3272. Masih banyak orang yang mengamati dalam kegelapan. Setelah 13 faksi kuil serigala tiba, mereka hampir menarik perhatian seluruh departemen penindas iblis. Semua faksi utama mengirim orang untuk memeriksanya, ingin melihat apa kekuatan spesifik Ye Junlin. Jika Ye Junlin kuat, setidaknya dia punya ide. Jika Ye Junlin lemah, maka ketika 13 faksi kuil serigala merebut harta Ye Junlin, mereka dapat berpartisipasi tepat waktu. Oleh karena itu, tidak sedikit orang yang mengamati sekeliling. Bahkan ada lebih dari 100 orang. Bagaimanapun, setiap faksi besar telah mengirimkan mata-mata khusus untuk memeriksa situasi spesifik. Saya pikir 13 faksi kuil serigala lah yang menghancurkan Ye Junlin. Tapi siapa yang bisa membayangkan hasil ini? Bahkan jika Ye Junlin menunjukkan kekuatan yang besar nanti, di mata semua orang, ini pasti akan menjadi pertarungan yang sengit. Tidak masalah siapa yang terakhir tertawa, hasilnya menghancurkan, hancurkan ke segala arah. Ye Junlin dengan mudah membunuh lebih dari 800 orang dari 13 faksi kuil serigala dengan setengah cangkir teh. Sungguh tidak terbayangkan. Setelah mengetahui bahwa Ye Junlin kuat, mereka semua senang. Untungnya, mereka tidak turun untuk menguji Ye Junlin terlebih dahulu. Jika tidak, mereka akan menjadi umpan meriam. Setelah mereka tenang, mereka siap untuk pergi dan segera menyampaikan kabar tersebut kepada faksi utama divisi penindas iblis. Mereka mengira Ye Junlin tidak menyadarinya sama sekali. Tapi setelah mendengar kata-kata Ye Junlin, mereka mengerti. Ternyata mereka mengira mereka bersembunyi dengan baik, namun nyatanya Ye Junlin sudah menemukannya sejak lama. Hanya ketika saya menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Begitu Ye Junlin menginjak tanah, gelombang kejut menyebar dari tanah ke segala arah. Boom, retak, mata-mata di mana-mana hancur dan meledak satu demi satu, dan pepohonan serta hutan semuanya rata. Saat ini, hampir semua mata-mata di sekitarnya menghadapi gelombang kejut ini. Masing-masing meledak menjadi bola kabut darah. Ini merupakan pukulan telak bagi mereka. Pada akhirnya, hanya 3 orang yang selamat, dan mereka segera melarikan diri. Namun 3 orang juga mengalami luka berat. Saya hampir mati di sini. Ini adalah niat Ye Junlin. Jika tidak ada yang memberitahunya, tidak akan ada yang tahu tentang situasi di sini. Dia juga ingin seseorang memberitahu semua orang tentang situasinya sehingga bisa menjadi pencegah demon suppressor. Jika mereka ingin membunuh mereka, Ye Junlin pasti sudah membunuh mereka sejak lama. Menjadi terkenal dalam satu pertempuran, meski Ye Junlin memiliki banyak momen pertarungan sebagai dewa, terutama pertempuran mengejutkan di dataran tinggi Siberia belum lama ini. Tapi kali ini, pertarungan untuk menjadi dewa berada dalam lingkaran divisi penekan iblis. Segera, hal itu menimbulkan sensasi yang luar biasa. Ye Junlin menggunakan setengah cangkir teh dan menggunakan tetesan air untuk berubah menjadi pedang. Langsung membunuh 879 orang dari 13 faksi yang dipimpin oleh kuil serigala penguasa penekan iblis. Ini membawa kejutan besar bagi seluruh divisi penekan iblis. Dengan kata lain, Zenmoshi yang selama ini hidup di dunia kecil yang mandiri sudah lama tidak mengalami hal mengejutkan seperti itu. Poin kuncinya adalah orang yang membunuh begitu banyak orang berkuasa ternyata adalah orang-orang dari dunia sekuler. Semua orang di divisi penindas iblis merasa superior. Orang-orang di dunia sekuler tidak lebih dari monyet yang belum dewasa. Divisi penekan setan menyebut Ye Junlin dan orang sekuler lainnya sebagai monyet. Tujuan penghinaan sudah jelas, tapi dibandingkan dengan mereka, apa jadinya ini kalau bukan monyet? Hanya sekelompok monyet yang bodoh. Bukankah dia hanya memiliki akar spiritual dan tulang spiritual, dan disebut dewa? Sangat bodoh, belum pernah melihat dunia sama sekali.
Namun kini, monyet tersebut justru membunuh lebih dari 800 orang. Ini sungguh tidak terbayangkan, ini bahkan memalukan bagi seluruh divisi penekan iblis. Bagaimana ini tidak mengejutkan? Mereka yang awalnya memecat Ye Junlin mulai memperhatikannya satu persatu. Dia sangat kuat, metode kunci pembunuhan juga belum pernah terdengar. Terkejut itu terlalu mengintimidasi seluruh divisi penekan iblis. Ye Junlin jauh lebih kuat dari yang dibayangkan semua orang. Monyet ini bertentangan dengan kehendak surga. Orang kuat dari divisi penekan iblis dibunuh oleh monyet, siapa yang percaya? Kuncinya adalah membunuh begitu banyak orang kuat dari divisi penindas iblis dengan cara ini. Sungguh tidak terbayangkan, ini sungguh memalukan. Monyet yang mereka benci dan anggap remeh telah dibunuh. Tapi sekarang ada pertanyaan untuk semua orang di divisi penindasan. Kuncinya adalah seberapa kuat Ye Junlin. Saat ini, semua orang mengerti bahwa Ye Junlin pasti belum mencoba yang terbaik. Bisakah mereka menghadapinya? 13 faksi di kuil serigala ini bukan hanya antek. Mereka mewakili kekuatan tingkat menengah di divisi penindas iblis. Jadi mereka semua dibantai seperti ini. Nah, kekuatan Ye Junlin belum diukur, dan tidak ada yang tahu di mana batas spesifiknya. Ini benar-benar mengejutkan semua faksi utama di divisi penindas iblis. Mereka yang sudah mengambil keputusan terhadap Ye Junlin harus menyerah. Bagaimana cara memperbaikinya? Tidak mungkin aku bisa mengalahkannya. Bagaimana kamu bisa mencuri pedang suci dan putrinya? Terkejut, bahkan faksi besar seperti Pavilion Wufang pun ditindas. Ye Junlin menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Pada pertarungan pertama melawan divisi penekan iblis, dia akhirnya memberikan jawaban yang memuaskan. Penampilannya yang luar biasa memberitahu divisi penekan iblis, Ye Junlin bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Begitu pula Anda. Siapapun yang mengincarnya telah menemui ajalnya. Setara dengan yang ada di kuil serigala, tidak ada tulang yang tersisa. Kejutan itu benar-benar mengejutkan divisi penekan iblis. Biarkan mereka mengerti bahwa mereka tidak bisa memperlakukan Ye Junlin seperti monyet. Kita harus memberikan perhatian yang cukup padanya dan meningkatkan faktor risikonya ke tingkat yang paling menakutkan. Tapi di saat yang sama, Ye Junlin membuat malu divisi penekan iblis. Mereka tidak pernah menderita kerugian di tangan kera. Kali ini ternyata sangat memalukan, menyerah saja. Mustahil. Mereka pasti akan mendapatkan kembali rasa malu yang mereka bawa ke divisi penekan iblis. Tetapi, saya pasti tidak akan berani mengambil tindakan apapun untuk saat ini. Ye Junlin terlalu galak, dia langsung mengalahkan divisi penekan iblis sampai dia tutup mulut. Tidak hanya, hal ini juga memberikan kejutan besar bagi kekuatan di balik kerajaan elang perang. Faktanya, mereka telah menyelidiki divisi penindas iblis, dan sifat mereka mirip dengan keberadaan mereka. Kekuatannya diperkirakan serupa. Menyaksikan pertarungan antara Zhen Moxi dan Ye Junlin, Anda sebenarnya sedang melihat kesenjangan antara diri Anda dan Ye Junlin. Hanya saja setelah hasilnya keluar, semuanya dibungkam. Benar saja, dalam pertempuran aliansi Siberia, kekuatan Ye Junlin bukanlah batasnya. Sekarang pasukan tingkat menengah di divisi penindasan belum mengukur batas Ye Junlin. Hal ini membuat mereka takut. Jika ini terus berlanjut, bagaimana kita bisa menghadapi Ye Junlin? Agen Black Hawk itu hampir tertawa terbahak-bahak. Taruhannya benar, selama dia bekerja untuk Ye Junlin selanjutnya, dia akan memiliki masa depan yang cerah. Berita itu juga sampai ke Beige. Ada sensasi di Pavilion Utara. Su Qingya dan yang lainnya tidak menyangka bahwa Ye Junlin, seorang praktisi fisik murni, dapat mencapai level ini. Penguasa Pavilion Utara bahkan lebih tertekan. 3 orang suci Beige terluka parah, dan keberadaan yang tak terkalahkan muncul di dunia sekuler. Ini berubah dengan sangat cepat. Tidak hanya itu, beberapa radikal di Beige juga ingin 3 orang suci Beige keluar dan memberi pelajaran pada Ye Junlin.
Ini dihentikan satu persatu oleh Master Beige. 3 orang suci Beige tidak dapat melindungi diri mereka sendiri. Apakah Anda akan memberi pelajaran kepada orang lain? Setelah mengetahui bahwa Ye Junlin dengan ganas membunuh lebih dari 800 orang dari 13 faksi kuil serigala, Gong Qianqiu terkejut. Dia tahu betul kekuatan orang-orang di kuil serigala ini. Dia bahkan telah melakukan kontak dengan Ghost Wolf, yang paling berbakat di antara para jenius. Kini mereka semua tewas seketika. Seberapa kuat Ye Junlin ini? Keringat dingin mengucur di sekujur tubuhnya. Saya juga senang karena saya tidak bertindak gegabah. Jika tidak, nyawa saya tidak akan terselamatkan. Untungnya, dia telah membuat rencana yang matang untuk mencegah dirinya terekspos, dan memanfaatkan Xiao Feng untuk membuat Ye Junlin tidak menyadari keberadaannya. Kalau tidak, itu akan sulit. Tapi Ye Junlin kuat, bukankah itu berarti akarnya dan akar putrinya kuat? Hal ini membuat Gong Qianqiu semakin bersemangat. Bukankah ini yang Anda inginkan? Bagaimana jika kita bisa mendapatkan tulang mereka? Hei, tak terbayangkan itu pasti lebih mengerikan daripada tulang spiritual akar spiritual 5 elemen yang legendaris. Untungnya, saya mengaturnya terlebih dahulu. Susunlah bidak catur penting seperti Xiao Feng. Akankah ini berguna lain kali? Meskipun Ye Junlin sangat kuat, dia tidak berani bertabrakan secara langsung. Tapi dia bisa bertindak secara pribadi. Sekarang bagi Gong Qianqiu, tujuannya bukan hanya Junjun. Dan Ye Junlin, meskipun kekuatan militer Ye Junlin luar biasa dan sebanding dengan makhluk surgawi. Tapi dia bisa menggunakan trik yang merusak. Ye Junlin masih bisa dikalahkan dengan strategi. Namun, Ye Junlin lebih sulit dihadapi, jadi dia harus memikirkan beberapa strategi yang bagus. Tapi semuanya harus dipikirkan oleh Xiao Feng, menggunakan Xiao Feng sebagai pion. Selanjutnya, Gong Qianqiu mendekati Xiao Feng. Pertama, dia memberi selamat kepada Ye Junlin atas betapa beraninya dia. Mereka mengalahkan divisi penekan setan hingga dia menjadi autis. Xiao Feng tentu saja senang ketika dia mendengar guru memuji kehebatannya. Ya, saya pikir tidak ada gunanya bahkan jika guru menemukan semua ahli tulang sebelumnya. Tetapi sekarang guru memiliki kekuatan ini, saya merasa lega, balas dendam dari 5 orang King Long dapat dibalas. Wajah Xiao Feng penuh kebanggaan, dan pada saat yang sama matanya berkaca-kaca. Itu adalah tampilan yang penuh tekad. Gong Qianqiu memutar matanya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Tapi Xiao Feng, tuanmu sangat kuat, kekuatanmu sepertinya, maaf, aku mengatakan hal yang salah. Gong Qianqiu ragu-ragu, karena takut itu, menyakiti hati Xiao Feng. Xiao Feng tidak mengerti, dia tersenyum dan berkata, haha tidak apa-apa, aku mengerti maksudmu. Meskipun aku murid tertua sang guru, aku bisa dianggap yang terbaik di antara para murid, tapi jaraknya terlalu besar, tapi aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri. Hah, menyalahkan dirimu sendiri? Kenapa? Gong Qianqiu menatapnya dengan bingung. Xiao Feng menggelengkan kepalanya tak berdaya. Ini salahku karena aku tidak memilih jalan yang guru buka untukku, oleh karena itu, kesenjangannya semakin lebar. Dengan kekuatanku saat ini, jika aku memberitahu orang-orang bahwa aku adalah murid Ye Junlin, tidak ada yang akan mempercayainya. Tuannya sangat kuat. Mengapa muridnya begitu lemah? Jalan apa yang diaspal? Jelas, saya bahkan tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Napas Gong Qianqiu menjadi cepat, dan suaranya sedikit bergetar. Seolah-olah dia telah mengetahui suatu rahasia yang luar biasa. Jalan yang dibuka untuk muridnya mungkin adalah rahasia kekuatan Ye Junlin. Bagaimana jika Anda menguasai rahasia ini? Bukankah itu bisa menghentikan Ye Junlin? Bisakah dia menjadi Ye Junlin? Xiao Feng tersenyum. Ini sebenarnya sangat sederhana. Apa yang guru ajarkan kepada kita sebenarnya adalah keterampilan dasar yang sangat sederhana. Sederhananya,
Ini adalah mengejar kecepatan dan kekuatan tertinggi, keterampilan yang sangat mendasar. Tapi itu membutuhkan kita berlatih keras dan berlatih siang dan malam. Hanya dengan begitu kita dapat mencapai hasil yang luar biasa, melihat begitu banyak perbaikan cepat yang tersedia pada saat itu. Anda bisa menjadi orang yang kuat dalam beberapa bulan. Siapa yang mau berlatih latihan keras semacam ini, selama 10 tahun tanpa efek apapun? Keterampilan dasar. Saat itu, King Long dan saya sama-sama memilih perbaikan cepat, melupakan semua keterampilan dasar yang diberikan oleh Sang Master. Siapa yang dapat membayangkan bahwa keterampilan dasar Sang Master dapat beradaptasi dengan setiap zaman? Memikirkan ini, Xiao Feng juga penuh penyesalan. Jika saya tetap bertahan, mungkin jarak antara saya dan guru akan sangat kecil. Mendengar ini, Gong Qianqiu terkejut. Keterampilan dasar biasa, Ye Junlin telah mencapai titik ini. Ini tidak mungkin, benar-benar mustahil. Latihan biasa hanya untuk meletakkan fondasi, bagaimana bisa begitu ampuh? Dalam kesadarannya, situasi ini tidak mungkin, namun, ada juga yang telah berlatih keras dengan guru, orang-orang dari Akademi Kunlun sebelumnya sekarang lebih kuat dariku. Ada dewa jahat awan api yang telah lama mempraktikkan teknik dasar ini. Kekuatannya dia adalah sangat kuat, menurutku kamu bukan tandingannya. Xiao Feng memandang Gong Qianqiu, mendengar perkataan Xiao Feng, Gong Qianqiu terkejut. Dia sangat kuat selain Ye Junlin, di antara monyet di dunia sekuler. Apakah ada orang yang lebih kuat darinya? Sepertinya ini sangat berarti, kuncinya adalah mengandalkan teknik dasar. Bagaimana ini mungkin? Gong Qianqiu bertanya dengan ragu. Jadi tuanmu begitu kuat karena dia mengandalkan teknik paling dasar ini untuk mengejar kekuatan dan kecepatan tertinggi. Xiao Feng menjawab tanpa sadar, ya, dia telah mencapai titik ini karena ini. Semua orang tahu itu. Keahlian Junlin bukanlah rahasia sama sekali. Keahliannya hampir terbuka untuk umum dan dapat dipraktikkan oleh semua orang. Hanya saja aku tidak bisa melakukannya setingkat Ye Junlin. Tapi Gong Qianqiu tidak mempercayainya. Dia tidak berpikir itu mungkin. Bagaimana keterampilan biasa seperti itu bisa langsung membunuh lebih dari 800 orang kuat dari divisi penindas iblis? Benar-benar mustahil. Bahkan para jenius paling jahat di divisi penindas iblis dan pembangkit tenaga listrik legendaris kuno tidak dapat melakukan ini. Oleh karena itu, dia sangat yakin bahwa Ye Junlin pasti keberatan. Skill biasa ini hanyalah bom asap. Dia menipu orang-orang seperti Xiao Feng dan lainnya, tapi dia hanya bodoh. Gong Qianqiu memandang Xiao Feng dan tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk beberapa kata di dalam hatinya. Tapi dia ingin berterus terang pada Xiao Feng. Hanya dengan cara inilah rahasianya bisa terungkap. Gong Qianqiu menjelaskan, sebenarnya, metode kultivasi tuanmu disebut kultivasi fisik murni di divisi penekan iblis. Ini adalah untuk melemahkan tubuh fisik hingga ekstrim dan mengejar kekuatan yang paling kuat. Tetapi metode kultivasi fisik murni ini terlalu terbatas. Ia bisa menjadi kuat, tapi tidak termasuk yang teratas, yang terkuat bahkan lebih kecil kemungkinannya. Ah, benarkah? Xiao Feng tertegun. Mungkin di lingkungan sebelumnya, Anda berpikir bahwa kultivasi fisik murni bisa menjadi yang terkuat, itu karena sebelumnya tidak ada energi spiritual di sini. Jadi Anda hanya bisa mengambil jalur kultivasi fisik, tapi itu sama sekali tidak mungkin di lingkungan saat ini. Dan tuanmu terlalu kuat, sangat kuat sampai batas tertentu, kamu juga mengetahuinya. Xiao Feng merasa sedikit linglung setelah Gong Qianqiu mengatakan ini. Ketika saya memikirkannya dengan hati-hati, sepertinya ada sesuatu yang salah. Tuannya terlalu kuat, tetapi ini adalah teknik dasar yang benar-benar dipraktikkan oleh guru. Ini adalah sesuatu yang kita semua tahu. Kata Xiao Feng, tidak. Pernahkah kamu memikirkan pertanyaan ini? Kenapa dia berlatih begitu cepat? Dia sudah lama tidak berlatih, kan? Dia tidak terlalu kuat dari awal, kan? Daripada dia, bukankah begitu?
terutama seberapa berbakatkah kelima orang Qinglong itu. Tetapi lihat, latihan gurumu efektif. Kamu sudah berlatih sejak lama, kan? Mengapa kamu tidak memiliki efek yang sama seperti yang lain? Bakat dan kerja keras semuanya sama, bisa dibandingkan, tapi kenapa kesenjangannya begitu besar? Pasti ada masalah. Masalah apa yang mungkin terjadi? Setelah Gong Qianqiu menganalisisnya, Xiao Feng menjadi bingung. Kuncinya adalah dia tetap menganalisa segala sesuatunya secara rasional. Jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, memang demikianlah masalahnya. Kuncinya adalah di mana masalahnya? Xiao Feng juga tidak mengerti. Jadi, kurasa tuanmu punya rahasia dan harusnya menaruh keraguan padamu. Gong Qianqiu berkata langsung. Begitu kata-kata ini keluar, Xiao Feng sedikit tidak mau mendengarkan. Mustahil, guru tidak bisa meragukan saya, dia sangat bertekad. Ye Junlin adalah orang yang paling dia hormati. Tidak ada yang bisa mengatakan itu tentang dia. Bahkan Gong Qianqiu pun tidak. Tidak, yang saya maksud adalah ada kemungkinan seperti itu. Gong Qianqiu menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah dan segera meminta maaf. Maaf, saya tidak bermaksud meragukan tuanmu. Tidak mungkin bagi saya untuk melakukannya memfitnah dia. Dia adalah tuanmu. Itu setara dengan tuanku. Tidak apa-apa, Qianqiu. Aku juga sedikit bersemangat, kamu juga menganalisanya dengan baik, tidak ada yang salah dengan itu. Bersambung.